Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar daring bersama orang tua di rumah. Mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Hebat kelas 2, hari ini kita akan belajar tematik. Pada tema 2, subtema 1. Materi kita hari ini yaitu aturan di rumah. Muatan pelajaran PPKN KD 3.2. Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya anak-anak hebat. Agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Anak-anak hebat, kita memiliki aturan di rumah. Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Contoh aturan di rumah yaitu kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain. Perhatikan percakapan berikut ini ya anak-anak hebat. Benny, Tiur, bermainnya sudah ya? Tapi Benny belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dek. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Benar kata Ibu Dek. Ayo kita mandi. Baiklah, Bu. Kak, ayo. Yuk kita jawab pertanyaan berikut ini ya anak-anak hebat. Yang pertama, apa yang disampaikan ibu kepada Benny dan Tiur? Pada percakapan tersebut, ibu mengingatkan Benny dan Tiur agar tidak sampai lupa waktu dalam bermain. Mereka berdua harus segera mandi karena hari sudah sore. Selanjutnya, yang kedua, apa tanggapan Benny ketika diingatkan ibu? Awalnya Benny menolak karena masih ingin bermain simpai. Tapi setelah diberi penjelasan oleh ibu dan Kak Tiur, Benny akhirnya menurut. Selanjutnya yang ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Agar kita bisa melakukan kewajiban atau kegiatan kita yang lain. Misalnya belajar dan mandi. Selain itu, agar kita bisa disiplin dalam mengatur waktu. Lalu, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Nah, jika kita lupa waktu dalam bermain, maka kegiatan atau kewajiban yang harus kita selesaikan menjadi terabaikan. Artinya tidak terselesaikan. Misalnya nih, lupa waktu belajar dan lupa waktu mandi. Lalu, kira-kira apa saja aturan dalam bermain ya anak-anak hebat? Ya, tepat sekali. Yang pertama, tidak boleh lupa waktu. Harus akur dengan teman bermain. Contoh yang lainnya yaitu kita tidak boleh curang saat bermain dengan teman. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya dalam permainan saja loh. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Aturan di rumahku yaitu bangun pagi pukul 5. Setelah bangun merapikan tempat tidur. Selalu minta izin bila bepergian. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Pukul 7 malam belajar dengan rajin. Dan yang terakhir pukul 9 malam harus tidur. Teman-teman, dapatkah kamu menyebutkan aturan di rumahmu? Nah, anak-anak hebat, kalian telah tahu beberapa aturan di rumah Benny. Bagaimana dengan aturan di rumahmu? Yuk, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Yang pertama, menonton sampai larut malam. Ini perlu dilakukan ataukah tidak boleh dilakukan ya anak-anak hebat? Menonton sampai larut malam membuat kita bangun kesiangan di pagi harinya karena masih ngantuk. Jadi tidak boleh dilakukan ya. Membantu ayah dan ibu. Ini perlu dilakukan. Selanjutnya, mengerjakan PR. Ini juga perlu dilakukan. Lalu, bermain dengan curang. Ini tidak boleh dilakukan ya anak-anak hebat. Saat bermain kita tidak boleh curang.
Dan yang terakhir, minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Ini perlu dilakukan agar orang tua tidak khawatir. Ingat ya anak-anak hebat, aturan dibuat agar kehidupan di rumah dapat berjalan damai dan lancar. Kira-kira apa saja aturan yang ada di rumahmu ya anak-anak? Aturan yang berlaku di rumahku, yaitu bermain setelah belajar, ikut membantu ibu merapikan tempat tidur, menonton televisi di luar jam belajar, dan menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Wah, terima kasih sudah memberitahu Bu Indah aturan yang ada di rumahmu ya. Iya Bu, sama-sama. Anak-anak hebat, sekarang coba kalian tulis aturan yang ada di rumah kalian pada kolom berikut ini ya. Selamat mencoba anak-anak hebat. Anak-anak hebat, yuk perhatikan gambar berikut ini ya. Kira-kira apa yang dilakukan Benny dan Edo? Mereka bermain pistol air. Wah, tepat sekali. Bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Dapatkah kamu menyebutkannya? Tentu saja saya bisa Bu Indah. Yang pertama, kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain. Lalu tidak boleh menembakkan air ke bagian tubuh yang berbahaya, misalnya mata dan telinga. Sebelum bermain, kita harus pamit kepada orang tua terlebih dahulu. Dan sesudah bermain, kita harus mengganti baju yang basah. Betul sekali jawabanmu. Menurutmu, apa yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Mereka akan bertengkar Bu Indah. Iya, betul sekali. Permainan tidak akan berjalan lancar dan akan terjadi pertengkaran. Mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Agar tidak bertengkar Bu Indah. Betul sekali. Aturan diperlukan agar permainan dapat berjalan teratur dan lancar. Selain itu, aturan dapat melatih sikap disiplin. Apa manfaat aturan tersebut? Manfaatnya agar permainan atau kegiatan yang kita lakukan berjalan lancar. Kemudian tidak ada yang bertengkar. Lalu tidak ada yang terluka juga Bu Indah. Wah, betul sekali jawabanmu. Teman-teman, aturan ada di mana-mana ya. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan ya teman-teman?